Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 2 Februari 2019, bertepatan dengan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 22 sampai dengan 23 dan ayat 33 sampai dengan ayat 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangunkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Maria dan Yusuf mengikuti hukum Taurat. Mereka membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya Yesus dikuduskan bagi Allah. Mungkin ada yang berkata, Yesus itu Tuhan, Dia putra Allah, mengapa harus dikuduskan lagi? Yesus itu memang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sebagai manusia, ia dikandung oleh Maria dan dilahirkan sebagai seorang bayi di Bethlehem. Yesus nantinya juga tetap bertumbuh dalam keluarga, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus sungguh-sungguh Allah karena Dia putra Allah Bapa di surga. Ia sungguh-sungguh bersolidaritas dengan kita, sehingga rela menjadi manusia dan siap memberi dirinya untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Yesus dinantikan oleh banyak orang. Simeon dan Hana adalah dua pribadi yang menanti kedatangan Tuhan hingga usia senja. Mereka punya komitmen untuk menanti dengan sukacita. Simeon dipenuhi oleh Roh Kudus menanti kedatangan Yesus di dalam Bait Allah. Ketika ia berjumpa dengan Yesus sebagai terang sejati, ia menerimanya, mengangkatnya seraya berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Perkataan Simon ini memang membingungkan Maria dan Yusuf. Mereka belum mengerti apa yang akan terjadi dengan Yesus di masa depan. Saudara saya terkasih, Simeon yang penuh Roh Kudus ini memberkati keluarga kudus sambil berkata kepada Bunda Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan,
dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ini adalah kata-kata yang tidak hanya membawa sukacita bagi Maria, tetapi juga duka cita baginya. Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diundang untuk membuka mata dan melihat keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kita belajar dari keluarga kudus yang mempersembahkan bayi Yesus kepada Tuhan Allah di Bait Suci Yerusalem. Kita mendoakan keluarga-keluarga supaya mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan. Belajar menderita seperti Maria yang memiliki duka tertentu karena mengasihi Yesus putranya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan dan sesama? Mari membuka mata rohani dan jasmani kita untuk melihat keselamatan yang datang dari Allah. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tolonglah aku untuk memiliki kerendahan hati seperti Simeon dan Hana, agar dapat memandangmu ketika Engkau hadir kepadaku. Amin.